Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanggapi beberapa hal karena begitu banyak pesan yang masuk kepada saya, bahkan menghubungi saya, menelpon saya mengenai video-video viral saat ini soal pernyataan Rocky Gerung yang mendungukan saya, Andre Rosiade. Menurut saya dan pendapat saya terus terang sangat santai menghadapi ini. Kenapa? Karena sudah menjadi hal yang lumrah bahwa siapapun yang berbeda pendapat dengan Rocky Gerung itu selalu dicap atau didungukan oleh yang bersangkutan. Kita nikmati saja ya kedunguan yang disampaikan oleh Rocky Gerung. Nah, ini yang paling penting. Yang kedua, saya melihat ya dan mendapatkan laporan begitu luar biasanya video-video ini dipotong-potong lalu dibagikan, di-share di berbagai grup WA yang ada di Sumatera Barat. Ini yang ingin saya tanggapi. Kenapa? Saya melihat ada upaya sistematis oleh kelompok partai tertentu yang merupakan pendukung capres tertentu di Sumatera Barat yang dengan sengaja ingin mendongkret saya dan juga ingin mendongkret Pak Prabowo di Sumatera Barat, sehingga mereka melakukan penyebaran, memotong-motong video itu dan melakukan penyebaran dan memberikan kata-kata yang menurut saya kurang pantas dan tidak elok dalam rangka mewujudkan pemilu yang riang dan gembira. Nah, untuk para haters, para buzzer dari partai tertentu tersebut yang juga ya pendukung calon presiden tertentu tersebut, saya mengajak, mari kita ciptakan pemilu yang riang dan gembira, yang menyejukkan. Ya, mari kita adu gagasan, adu rekam jejak kinerja. Kalau teman-teman dari partai tertentu tersebut yang juga pendukung capres tertentu tersebut ingin memenangkan pemilu legislatif di Sumatera Barat, ya silahkan tunjukkan kinerja caleg-caleg dari partai Anda, rekam jejaknya dan kinerjanya. Itu yang diinginkan rakyat. Bagaimana dan siapa bisa bermanfaat di tengah rakyat, hadir dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat, dan konkret membantu rakyat dan membawa program-program pembangunan untuk Sumatera Barat. Boleh kita berbeda pilihan, boleh kita berbeda calon presiden, berbeda partai, tapi kita harus berkomitmen. Kita keluarga besar Indonesia dan kita wujudkan pemilu yang riang dan gembira. Kami dari Partai Koalisi Indonesia Maju sesuai arahan Pak Prabowo ingin menyampaikan kepada seluruh publik, mari kita ciptakan pemilu yang riang dan gembira, pemilu tanpa fitnah, tanpa hoax, tanpa sebaran kebencian. Dan itu selalu diingatkan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran kepada kami seluruh pendukungnya. Jadi sekali lagi, difitnah, dijelekin maupun dihujat, senyumin saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu adalah pernyataan dari Bang Andre Rosiade ya, yang kalau kita tahu bahwa akhir-akhir ini memang potongan-potongan video daripada Bang Andre Rosiade ini menyebar kepada publik ya, dan berdasarkan apa yang disampaikan oleh Bang Andre Rosiade ini bahwa potongan video tersebut yang dijadikan sebagai salah satu kampanye dalam mendowngrade ya posisi daripada pencalonan daripada Bang Andre ini begitu dari Sumatera Barat. Dan kita tahu bahwa Bang Andre Rosiade ini adalah bagian daripada Prabowo ya, bagian daripada Gerindra, dan salah satu tokoh yang kita tahu sering tampil di beberapa perbincangan politik ya, menyampaikan gagasan-gagasan dan juga perspektif-perspektif daripada Gerindra ya, baik itu di tahun 2014 dan juga di 2019, di mana kita tahu bahwa posisi daripada Prabowo Subianto hadap-hadapan dengan Joko Widodo begitu ya. Tapi yang paling menarik dari video daripada Bang Andre Rosiade ini adalah dia menginginkan begitu agar setiap
dari calon legislatif ya, agar bertempur begitu dengan politik yang riang gembira, menyampaikan gagasan dengan lebih lebih memungkinkan masyarakat itu untuk memilih siapa yang akan layak untuk mewakili warga masyarakat ya, dalam hal ini khususnya warga masyarakat Sumatera Barat ya, dalam proses pemilihan untuk 2024 mendatang. Video ini memang cukup ya perdebatan antara Rocky Gerung dan juga Andre Rosiade yang ditayangkan di ILC ya beberapa waktu yang lalu memang cukup sangat menarik ya. Bagaimana kemudian seorang Rocky Gerung memberikan satu paparan yang cukup kalau misalnya kita perhatikan sedikit memang terlihat sangat tidak fair misalnya seorang Rocky Gerung dalam menyampaikan argumentasinya ya. Tapi begini, tapi memang dalam politik itu harus ada, kita ambil satu sisi negatifnya, sisi positifnya maksud saya. Karena kenapa? Karena politik itu kan penuh dengan gagasan ya. Politik itu penuh dengan pendapat, perspektif gitu dalam kita melihat dan juga menilai sesuatu gitu. Dan kita tahu bahwa Rocky Gerung salah satu oposan otentik ya, yang sering sekali menyampaikan argumentasi dengan cara yang sangat tajam sekali. Tetapi kita dapat istilahnya memberikan satu buah kesimpulan begitu ya, bahwa Rocky Gerung sebenarnya tidak ingin mendowngrade seorang Andre Rosiade ini begitu ya. Karena kita tahu bahwa Rocky Gerung itu tentu saja dalam politik itu kan tidak boleh ada hal-hal yang bersifat munafik begitu ya. Jadi sopan santun dalam politik itu adalah sebuah kemunafikan ya, yang pernah disampaikan oleh Rocky Gerung gitu. Sehingga kita memang harus melihat ini dari sisi yang positif begitu ya. Dan Bang Andre Rosiade pun mengatakan bahwa videonya yang diceramahi ataupun dikuliahi oleh Profesor Akal Sehat Rocky Gerung itu adalah sesuatu yang ditanggapi dengan cara santai saja, tidak kemudian baper, tidak kemudian harus istilahnya mempersoalkan itu secara terus menerus ya. Karena kita tahu bahwa memang konteks politik yang ada di Indonesia ini, setiap politisi itu memang akan terjebak pada pragmatisme politik ya. Pragmatisme politik yang akan membuat seseorang itu akan berubah dari keterangan awalnya kepada keterangan yang terbaru, dari keterangan yang lamanya kepada keterangan yang terkini begitu. Dan itu adalah suatu hal yang sangat wajar sekali, mengingat politik yang ada di Indonesia itu kan politik yang cukup liberal, cukup istilahnya membuat kita kadang-kadang kaget ya, di mana seseorang yang dulunya misalnya mendukung A, lalu sekarang mendukung B gitu, dan pragmatisme politik yang seperti ini berlangsung sangat luar biasa hingga saat sekarang ini. Misalnya perkara yang berkaitan dengan dulu ada yang mendukung Joko Widodo ya, habis-habisan mendukung Joko Widodo, kemudian saat sekarang ini kalau kita memperhatikan banyak daripada kalangan pendukung Joko Widodo itu yang justru menjadi lawan daripada Joko Widodo gitu. Itu artinya bahwa hal-hal yang semacam ini lumrah terjadi dalam konteks politik selama kita masih istilahnya mengedepankan sistem multipartai yang cukup beragam ini ya. Tentu misalnya seorang politisi itu akan mencari keuntungan di mana yang paling menguntungkan bagi dia. Jadi mungkin pada pemilu ini dia berada di partai politik A, bisa jadi misalnya dalam pemilu di kemudian hari dia akan berada di partai politik B, partai politik C, dan partai politik D, dan ada banyak pilihan partai politik yang bisa saja istilahnya dimasuki oleh seorang politisi itu. Jadi perdebatan antara istilahnya tokoh-tokoh ini ataupun figur-figur ini dalam kaitannya dengan politik itu adalah suatu hal yang sangat wajar, dan kita tahu bahwa Rocky Gerung itu memang salah satu kritikus yang terbaik yang dimiliki oleh bangsa kita ini begitu ya. Jadi segala hal itu dikritik dengan sangat luar biasa, dan pendekatan yang dilakukan oleh seorang Rocky Gerung itu adalah melihat ini dari sisi etikabilitas begitu. Tidak kemudian dari sisi yang sifatnya pragmatis seperti yang disampaikan oleh Andre Rosiade ketika membela begitu bagaimana posisi Jokowi yang selama ini ya dikesankan mirip otoriter baru seperti pernyataan daripada Megawati Soekarno Putri beberapa waktu yang lalu. Lalu kemudian Andre Rosiade memaparkan sejumlah fakta-fakta gitu ya di program ILC itu, yang oleh Rocky Gerung itu adalah perspektif yang berbeda bagi Rocky Gerung, sehingga menyampaikan pendapat yang berbeda juga terkait misalnya apa yang disampaikan oleh seorang Andre Rosiade ini begitu. Nah, tetapi bahwa kita tahu bahwa Bang Andre Rosiade ini adalah salah satu politisi yang cukup
punya ya kapasitas ya, yang juga punya kinerja yang cukup baik lah dalam pemerintahan saat sekarang ini. Meskipun memang ruang-ruang pragmatisme politik itu memang membuat seseorang itu akan berubah dari A menjadi B, B menjadi C, C menjadi D, dan lain sebagainya, dan itu adalah suatu hal yang normal gitu. Dan saya kira bahwa betul apa yang disampaikan oleh Bang Andre Rosiade, bahwa jangan sampai kemudian potongan-potongan video itu menjadi suatu kampanye-kampanye hitam yang mendowngrade daripada seorang Andre Rosiade. Dan kita berharap juga bahwa politisi-politisi kita itu jangan istilahnya politisi yang memang tidak memiliki gagasan ya, tidak memiliki wawasan, politisi kita yang baper dan lain sebagainya begitu. Dan kita berharap bahwa nuansa demokrasi kita itu harus selalu terus-menerus mendapatkan perbaikan-perbaikan. Dan kehadiran misalnya Andre Rosiade, kehadiran Rocky Gerung, kehadiran misalnya beberapa politisi-politisi yang lain, itu secara langsung memberikan pendidikan politik kepada kita. Dan tentunya dalam kaitan dengan politik yang seperti ini, tentu kita harus selalu mengambil sisi positifnya, tanpa harus istilahnya terus-menerus melakukan serangan-serangan negatif terhadap hal apapun terhadap seseorang. Karena ini adalah demokrasi ya, dan demokrasi di Indonesia itu adalah demokrasi yang sangat-sangat liberal sekali. Dan inilah konsekuensi logis daripada sebuah demokrasi yang cukup liberal dengan sistem multipartai yang cukup banyak juga, sehingga melahirkan para politisi-politisi yang sangat-sangat oportunis, dan itu memang terbaca ke hadapan publik menjadi sesuatu yang sangat tidak baik ya. Tapi lagi-lagi bahwa apa-apa yang disampaikan oleh para figur-figur ini menjadi satu pendidikan politik lah bagi kita, agar betul-betul istilahnya menentukan pilihan yang cocok ya, untuk pemilihan presiden dan juga untuk pemilihan wakil-wakil rakyat di pemilu di 2024 mendatang. Terima kasih rekan-rekan dan selamat menjalankan aktivitas kembali.